Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifi Khalil, nomor induk 2018 096 01 1621. Saya akan mempresentasikan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun pengertian administrasi ialah segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan pengertian supervisi pendidikan di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut N.A. Ametembun, adalah rangkaian pembinaan ke arah pembelajaran dengan situasi pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto, yaitu suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Jadi, seorang guru atau tenaga pendidik perlu memahami tentang pengertian dari supervisi pendidikan dengan cara mengetahui unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Bukan hanya mengetahui unsur-unsur penting saja, akan tetapi juga perlu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 unsur administrasi dan supervisi. Yang pertama, kegiatan pembinaan yang direncanakan. Unsur yang kedua yaitu pembaharuan situasi pengajaran atau belajar mengajar. Yang ketiga, mengefektifkan peran para guru, pegawai, dan sumber lainnya. Adapun unsur yang terakhir yaitu pencapaian tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik perseorangan, yang kedua, teknik kelompok. Adapun yang harus dilakukan dari teknik perseorangan yaitu yang pertama mengadakan kunjungan kelas, yang kedua mengadakan kunjungan observasi, yang ketiga, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari bagaimana pribadi siswa dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Adapun yang terakhir ialah membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Itu yang harus dilakukan di teknik perseorangan atau per individu. Sedangkan teknik kelompok yaitu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, mengadakan penataran. Selanjutnya, metode-metode supervisi pendidikan juga dibagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Yang dimaksud metode langsung di sini adalah bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media. Misalnya, konsultasi pribadi atau kelompok, pertemuan guru bidang studi, dan lain sebagainya. Sedangkan metode tak langsung ialah bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi, seperti dengan menggunakan media berupa papan pengumuman, handphone, telepon, atau email, dan lain sebagainya. Pelaksanaan supervisi pendidikan ada 2, yang pertama observasi kelas, yang kedua perencanaan. Terus hubungan administrasi dan supervisi pendidikan adalah bentuk dari pembinaan yang direncanakan bagi tiap personil dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangkaian perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Terus perbedaan antara administrasi supervisi. Perbedaan antara administrasi dan supervisi. Yang pertama, kegiatan administrasi didasarkan pada kekuasaan, sedangkan kegiatan supervisi didasarkan pada bentuk pelayanan bimbingan dan pembinaan. Adapun perbedaan yang kedua ialah tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas sekolah, termasuk manajemen sekolah. Sedangkan supervisi adalah
sebagian dari tugas dari pengarahan atau directing. Satu, segi manajemen sekolah. Perbedaan yang terakhir ialah administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Jadi kesimpulannya ialah administrasi dan supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah, mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar dapat memperlancar proses pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya administrasi dan supervisi pendidikan yang ada pada sekolah merupakan bagian dari proses pembelajaran itu dengan mengetahui poin penting dari teknik, metode, serta pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan itu. Selain fungsinya sebagai membantu pembelajaran, penerapan dari administrasi dan supervisi pendidikan juga perlu dilaksanakan karena telah termasuk bagian yang sudah direncanakan dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran itu. Sekian dari saya. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.